sampai ke Jakarta ya. Ke Jakarta jalan kaki jadi pemulung. Nah, yang menarik bukan pemulungnya saja, yang menarik adalah semangatnya ketika di tengah-tengah kesibukan bekerja. Ya. Bagi orang umum mungkin dianggap yang remeh sebagai pemulung, tapi di tengah-tengah kesibukannya itu dia selalu membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bahkan ketika dalam kondisi lapar, itu makannya itu membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi makan itu nggak mesti katanya. Pas lapar ya baca Quran, pas leren ya baca Quran, pas berteduh ya kalau di yang viral di media sosial itu kan pas berteduh dan terus itu ya, itu baca Al-Quran. Ya dengan berkat baca Al-Quran, dengan berkat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membaca kitabnya itu, maka Allah pun juga mengangkat derajatnya. Jangan dimudahkan segala urusannya, yaitu apa? Dijadikan anak angkat oleh Syekh Ali Jabir ya. Jadikan anak angkat Syekh Ali Jabir, tidak hanya dijadikan anak angkat, tapi diajak, insya Allah bulan Desember nanti diajak ikut umroh. Tidak hanya diajak ikut umroh, nanti insya Allah akan dijadikan santrinya, muridnya, dengan harapan nanti bisa hafizul Quran, hafal Al-Quran, harapannya nanti jadi imam besar di Indonesia. Suaranya juga bagus. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Meskipun dalam kondisi yang secara ekonomi peceklek, ya, tapi pesan sang nenek itu, dia pesan kemanapun kamu jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan ngaji. Nah, itu adalah pesan. Dan itu diterapkan, dilakukan, dan alhamdulillah Allah mengangkat berkat kecintaan, ketakwaan pada Allah SWT. Itu dia kerjakan dan tidak ada keluh kesah. Nah, ini harapannya bisa menyemangati kita nanti dalam kita melaksanakan aktivitas, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nantinya dalam seluruh lini kehidupan itu sudah terwarnai atau tercetak, yang istilahnya dengan sibghah, tersibghah dengan sibghahnya Allah, yaitu sebagaimana para sahabat yang juga gitu, salafus soleh, demikian juga para prajurit Muslim itu ketika dalam pertempuran sekalipun itu nggak lepas dari tilawatul Quran, baca meskipun sibuk apapun baca, dia kerjakan dengan ridho dan ikhlas. Nah, khanifillah, apa ciptakan Allah? Ciptakan Allah atau sifatullah yang kemarin sudah saya ilustrasikan seperti kapur dicelupkan di air kemudian diangkat. Nah, air kapurnya itu berwarna menjadi air yang tadi dikasih warna ya. Saya warna hitam maka kapur menjadi hitam. Sehingga celupan dari kapur dari tinta warna hitam itu menjadikan kapur menjadi hitam. Kalau celupan Allah itu adalah menjadikan seluruh aktivitas pikirannya, ya, ucapannya, hatinya, langkah aktivitasnya itu tercetak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menjadikan kalau sudah ridho kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dinas, ya, wa bi Muhammadir rasul, wa bi Muhammadin nabiy rasulullah, maka ia akan ridho akan segala bentuk aktivitasnya, detak jantungnya, cara berpikirnya, itu semua akan diwarnai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam patokannya, dan Nabi Muhammad sebagai contoh suri teladannya. Sehingga meskipun nggak ngomong saya sebagai Muslim, itu sudah tampak dari tingkah lakunya, sudah tampak dari cara berpakaiannya, sudah tampak dari cara kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Itu cetakan, sehingga meskipun nggak ngomong aku orang Islam, aku lah pengikut Rasulullah, itu sudah tampak dengan aktivitas kesehariannya. Bahkan diam aja, duduknya saja itu bisa menunjukkan, mencerminkan dia seorang Muslim, terwarna gitu, terwarna. Minumnya aja sudah seperti jelas itu adalah Islam, baik tangan kanan, duduk, berdoa, oh itu mesti orang Islam gitu. Jadi ia menjadikan ridho dicetak atau dicelup
dengan cetakan atau celupan Allah Subhanahu wa taala, atau yang terkenal dengan sibghatullah. Ini dijelaskan di Al-Qur'an surat 2 ayat 138. Monggo dibaca. Surat 2 ayat 138. Sudah ketemu, monggo ya, sudah ketemu dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghat wa nahnu lahu abidun. Sibghat Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah dan kepadanya kami menyembah. Sibghah Allah. Siapa yang lebih baik dari sibghah Allah? Ya, tentunya tidak ada yang lebih baik dari sibghah Allah. Sehingga hanya kepada Allah. Kalau sudah tersibghah itu, semuanya hanya kepada Allah gitu. Ya, semuanya kepada Allah. Bekerja pun karena Allah, ya, membantu saudaranya karena Allah, ya. Kalau Mas Devangga sebagai dokter, ya, mengobati pasien karena Allah, pahala tok itu. Tentunya ngindangi orang sakit. Ngindangi orang sakit atau didatangi orang sakit. Pahala tok itu. Nasihati itu sembuh karena Allah, pahalanya banyak. Demikian juga yang lainnya, setiap profesi yang kita miliki itu bisa berpahala terus gitu. Itu kalau sudah menjadi celupan Allah. Bekerjanya karena bahkan nanti seandainya nikah atau yang sudah nikah, itu pun nikahnya karena ibadah, karena Allah. Ya, karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena orang lain, bukan karena calon istrinya cantik saja, bukan karena istrinya solihah atau menarik, bukan itu toh. Tapi lebih dari itu, karena itu perintah Allah. Karena melengkapi agama yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Di nikah pun ibadah, kuliah pun juga ibadah, ya. Merawat keluarga juga ibadah. Semuanya itu tertelupan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, celupan atau cetakan itu kalau sudah total berarti dalam, luar dan dalam itu sama. Ya, kalau celupan kapur dicelupkan di tinta, kadang-kadang luarnya hitam, dalamnya masih kadang-kadang belum merata, itu juga bisa. Kalau masih ada putihnya misalnya gitu, berarti belum sempurna celupan itu. Tapi kalau celupan yang totalitas luar dalam itu adalah tercelup semuanya. Jadi cetakan harus membentuk sesuai dengan bentuk cetakannya. Jadi adanya tuntutan untuk bisa totalitas dalam agama Islam seperti dijelaskan di Quran surat 2 ayat 208. Monggo dibaca di surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Sudah ketemu, silakan langsung dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi. 208 ya, maaf. Iya, surat berapa itu? Biru kayaknya. 205 gitu. Ya, 208. Semoga enggak diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton
Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Berarti kan di ayat ini diawali dengan harfun nida. Harfun nida itu panggilan seruan langsung gitu. Ya ayyuhalladzina amanu gitu. Hai orang beriman. Kalau ya bunayya hai anakku gitu. Ya Abdillah hai hamba Allah. Ya fulan hai fulan. Gitu. Ya Mas Adit, ya Mas Dirwangga gitu. Jadi langsung. Nah ini ya ayyuhalladzina amanu itu langsung yang disuruh siapa? Amanu, kita. Orang yang merasa hatinya ada keimanan. Apa itu seruannya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi. Udkhulu ini fi'il amr jamak. Masuklah kalian semua fis-silmi dalam Islam secara kafah, totalitas. Nah ini totalitas. Kafah Islam kafah di sini. Ya, kalau sudah begini, maka menjadikan seluruh lini kehidupannya itu tercermin dia sebagai orang Islam. Apa? Baik hatinya, ya hatinya ada hatinya, insya Allah akan jadi qalbun salim, hati yang lapang dada, hati yang bersih, nggak ada rasa iri, nggak ada dengki dan lain sebagainya. Ya. Dengan gampang-gampang sekali untuk memaafkan orang lain, lebar hatinya itu. Salamatus sodr, lapang dada insya Allah. Ya. Selain meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan bertekad untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang dikemas dalam Al-Dinul Islam dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah, betul-betul kuat berada dalam hati. Kemudian tidak hanya itu, maka tercermin juga dengan akal, pikiran, fikrohnya, pola pikirnya gitu. Sehingga dalam pola pikirnya itu tidak pernah lepas dari koridor-koridor Islam itu sendiri. Yang akibatnya akan tergambar dari hati dan pola pikirnya atau pemahamannya itu tergambar dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, yaitu amal atau jasad. Sehingga total ketiga-tiganya, 3 poin yang ada dalam diri kita itu sama semua. Sama. Hatinya bilang A, pikirannya A, aktivitasnya juga A. Nah, ikhwanifillah, ayo kita perhatikan yang tercelup pertama misalnya qalban. Hati yang telah dicelup dengan celupan Allah atau qalban ini, hati yang yakin pada Allah, Islam dan Rasulullah SAW atau terkenal dengan istilah i'tiqadan, ikatan akidah, keyakinan itu kuat menancap dari 3 poin itu, Allahu Rabbah, Islami Dina, Muhammadi Rasul. Hati yang yakin akan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam atau niyah gitu. Jadi tidak lapuk oleh hujan, tidak lekang oleh panas gitu. Jadi nggak gampang jatuh. Tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bukan seperti istilahnya kayak kerupuk. Kerupuk itu kena air langsung berubah, langsung lembek, ya, langsung berubah. Tapi kalau hati yang yakin seperti ini dengan celupan Allah itu kuat, maka meskipun dapatkan ujian, entah itu berupa siksaan ataupun bahkan mungkin berupa kemewahan, itu enggak terpengaruh. Artinya tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan para salafus soleh, dan seterusnya. Nah ini hendaknya kita bisa mampu. Contohnya para sahabat, misalnya Bilal bin Rabah, ya, ketika hatinya sudah tercelup yakin bahwa Allah lah Rabbnya, agama Islam yang benar, Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusannya, meskipun disiksa oleh majikannya, dia tetap kuat. Ya. Atau istilahnya nggak gampang lapuk oleh hujan, nggak akan lekang oleh panas, ya. Kayak pintu itu, kalau kena hujan kadang-kadang udah berubah, ya.
Ya, atau kalau kepanasan juga berubah. Tapi kalau orang yang sudah settle, sudah kuat, keyakinannya nggak akan gampang berubah meskipun dikasih iming-iming, ya, iming beasiswa atau iming-iming pekerjaan untuk pindah agama, nggak akan terpengaruh. Atau sebaliknya, meskipun diancam mau dibunuh sekalipun, nggak gampang terpengaruh bahwa dia yakin Allah, Rabb, dan seterusnya. Coba kita perhatikan di surat Al-Imran, surat 3 ayat 146. Coba dibaca. Ya, yes. Kalau Mas Adit. Ya, silakan. Silakan, Mas Adit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayyin muribiyun kasir. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Para nabi gitu. Kayak Rasulullah begitu ketika setelah selesai perang Uhud itu ya, itu banyak meskipun banyak terluka-luka itu ada perintah untuk ngejar orang Quraisy ya. Sehingga orang Quraisy itu menjadi dampah yang luka-luka itu bisa ngejar. Itu contoh gampangannya. Jadi tidak gampang lesu. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya tetap saja berangkat ya. Contoh-contoh luar biasa. Kemudian berikutnya akalan atau akal. Akal yang telah tersibuk dan sebuah Allah akan memiliki pola fikir Islami. Fikrahnya fikrah Islami. Sehingga segala sesuatunya ditimbang dengan timbangan Islam. Sehingga mengetahui ada segala jahat dari musuh-musuh Islam, dia akan paham dari fikrahnya. Oh, ini fikrahnya bukan fikrahnya Islam. Cara berpikirnya sudah keluar dari Islam itu sangat gampang untuk kita membedakan. Orang yang memiliki fikrah tidak akan terpengaruh dengan agresi pemikiran lain yang tidak Islami atau yang terkena dengan wazul fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran itu pemikiran yang seperti apa ya? Dicekoi dari pola pikir yang tidak Islami. Gimana caranya? Ya, contoh mereka menyadari, maksud mereka itu musuh-musuh Islam itu sadar umat Islam itu kuat manakala dekat dengan Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Artinya memegang teguh Al-Quran. Sehingga bagaimana cara mereka untuk menghancurkan umat Islam? Ya, salah satu dari peneliti mereka yang mengatakan kalau kamu mau pengen menghancurkan Islam gampang, robek-robeklah Al-Quran ini katanya. Sehingga dari mereka ada yang muslim langsung dirobek. Loh, bukan begitu cara ngerobeknya. Ngerobeknya gimana? Robeklah Al-Quran itu dari dadanya umat Islam. Nah, robeklah Al-Quran itu dari dada umat Islam. Artinya apa? Jauhkan dadanya umat Islam dari Al-Quran. Sehingga mereka membuat program. Programnya apa? Program yang memperlenahkan umat Islam sehingga umat Islam jauh dari Al-Quran. Gimana caranya? Ada hiburan yang lain yang lebih dianggap lebih menarik tetapi tidak Islami. Contoh kalau anak-anak mungkin ada film apa Doraemon misalnya. Loh, Doraemon itu ada yang salah apa kira-kira? Doraemon. Kantong ajaib. Ya, tidak hanya kantong ajaibnya, tetapi menanamkan kepada anak-anak kalau minta sesuatu tidak harus pada Allah. Ya kan? Mintanya pada itu di siapa? Kucing angkasa ya, Doraemon itu. Atau kalau filmnya India itu apa? Krishna ya. Krishna ya.
Krishna yang ceritanya itu aja diulang-ulang. Itu juga memperlenakan untuk merubah fikrohnya, pola pikirnya seolah-olah Sang Maha Kuasa itu. Jadi dirubah pola fikir. Tidak lagi fikroh ya. Ini sangat penting sekali. Ya khanifillah, inilah yang menjadikan sangat penting bahwa Islam agama yang kita ridhoi, Islam sebagai minhaj. Sehingga orang yang telah memiliki fikroh, maka nilai-nilai Islam itu sudah menjadi darah daging. Atau menjadi minhajan. Minhajan itu jadi jalan. Sampai dijelaskan, sebelumnya silakan dibuka, Quran surat 6 ayat 153. Allah. Quran surat 6 ayat 153. Silakan, siapa yang sudah ketemu? Tadi Pak Taru, Tifangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula wa tafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Di turunnya ayat ini Rasulullah menjelaskan dengan menggaris-garis lurus. Hadis sabili. Siratal mustaqim, ini jalanku, fattabi'u, ikutilah jalanku. Jalan Islam. Inilah minhaj Islam, pedoman Islam, sehingga kalian akan selamat. Kalian tidak akan terpecah belah, kalian tidak akan bercerai-berai. Kemudian beliau menggaris-garis yang lain ini, yang banyak sekali gitu. Ini namanya subul syaitan, jalannya syaitan, tipu daya syaitan banyak banget gitu. Seperti misalnya apa jenenge, minta pesugihan di lereng Gunung Kawi misalnya, ya. Takut bala kalau Nyi Roh Kidul marah sehingga bikin larung laut, bikin tumbal dan lain sebagainya. Ini adalah subul syaitan, jalan-jalan syaitan yang jumlahnya banyak sekali. Maka jauhilah. Nah, kanifillah itu secara fikrah penting sekali untuk kita paham. Kemudian yang berikutnya menjadikan jasad yang tersibuk dengan sibuk Allah itu menjadikan aktif dengan amal Islam yang amalan. Jadi nggak pasif dan nggak malas. Atau perumpamaan seperti pohon yang terus-menerus berbuah tanpa kenal musim. Coba dilihat di Quran surat 14 ayat 24 sampai 25. 14, 24, 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla khinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun.
Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Allah, seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya. Ini contoh perumpamaan pohon yang baik. Ya. Artinya terus berbuah itu terus menghasilkan. Demikian juga manusia atau kita kaum muslim ini yang baik itu terus beramal aktif gitu. Atau tanfizan, biasanya terus melakukan amal-amal soleh. Maka sekecil apapun, mungkin dengan minimal senyum gitu. Atau kalau ada rintangan di jalan, dengan gampangnya disingkirkan. Misalnya ada batu di jalan, singkirkan. Ada duri jalan, singkirkan. Atau paku di jalan, ini kalau dilewati kendaraan atau mobil atau sepeda motor atau kaki bisa berbahaya, disingkirkan. Jadi dalam beramal soleh itu sudah berbaik, amal baik. Sehingga tidak hanya itu, setiap ada perintah langsung dijalankan. Hayya 'alas shalah langsung. Beritanya dihentikan, ambil air wudhu, menuju ke masjid. Itu contoh gampangannya. Ya, kalau di zaman sahabat, turun perintah khamr itu najis, rijsun min amali syaitan, fajtanibuhu, langsung dibuang. Mau minum dengar air itu langsung dibuang. Ketika turun ayat tentang hijab, pakai jilbab, sahabiah langsung menggunakan jilbabnya. Surah istijabah, langsung kalau ada perintah Allah langsung dikerjakan, nggak menunggu-nunggu ya. Coba dilihat di Quran surat 24 ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat. Innallaha sari'ul hisab. Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh Allah Maha cepat perhitungannya. 24 ya, sorry. 24 ayat 51. Ini 14. Balik 24. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, langsung kami dengar, langsung kami taat. Itu tadi. Ada perintah, langsung berangkat. Ya. Bahkan perintah dalam perang Badar itu awal perintahnya kan bukan untuk berperang, hanya untuk mendengar kafilah dagang. Tapi ketika bocor sehingga orang kafir Quraisy itu menyiapkan perang dengan jumlah yang lebih besar, nah, maka turun perintah untuk perang, langsung berangkat perang. Ini kita bayangkan orang yang nggak siap perang terus suruh perang, luar biasa secara psikisnya, tapi siap sami'na wa ta'na. Ya. Kami dengar, kami langsung mentaatinya. Anifillah, memang kadang-kadang seorang akh ini bisa menghabiskan waktu 1 atau 2 bulan di tempat yang jauh dari keluarga, rumah, istri, dan anaknya untuk berdakwah. Ada yang seperti itu. Ada yang di malam hari dia berceramah, sedangkan di siang hari menjadi perantau, ya, mana-mana gitu. Dari berada di bukit, hari berikutnya sudah di lembah. Ya, artinya mobil sekali, aktivitasnya banyak. Ia menyampaikan 60 kali ceramah dari wilayah ke ujung timur sampai ujung barat itu juga ada. Ya. Bahkan mungkin menghadiri acara yang nggak
sangat banyak, ribuan orang dan sebagainya. Namun dia selalu berpesan agar hal itu tidak disia-siakan. Bisa terkenal nggak dia ngomong nih. Itu contoh orang yang sudah memiliki mobil. Aktivitasnya itu aktivitas yang karena Allah dalam Allah. Ya, itu sudah lebih meluas lagi. Ini tidak hanya sekedar menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi sudah menyebarkan apa yang dia rasakan kenikmatan itu pada orang yang lebih banyak, sehingga banyak manfaatnya. Nah, khanifillah, kemudian yang terakhir, slide yang terakhir, at-taghyir. Sehingga ketika itu sumpah, apa tadi? Aklan, jasad, qalban, aklan, dan jasad, 3 ya. Apa tadi? Hati, akal, sama jasad. Nah, maka dia akan bisa taghyir, merubah syahadatain untuk bisa merubah syahadat yang benar mampu merubah seseorang, berubah menjadi pribadi yang baru, berubah dari pribadi bisa menjadi pribadi yang Islami, pribadi biasa menjadi pribadi yang Islami, syahsiatul Islamiyah, pribadi yang diwarnai dengan warna syahadatain, pribadi yang punya sikap hidup tauhid, ya. Sehingga perubahan dimulai dari kalimat syahadatain, bukan dari yang lainnya. Ya, sehingga kalau siapa Umar berubah dari yang sebelumnya memusuhi Islam yang paling pertama, ya, berubah menjadi pembela Islam paling utama. Gambaran dalam sejarahnya kira-kira. Atau siapa? Abu Dzar Al-Ghifari yang sebelumnya suku Ghifar itu terkenal dengan perampok, ya. Tetapi setelah masuk Islam berubah total, tidak menjadi perampok. Kan amalnya amal pembela Islam dan seterusnya. Baik, ikhwanifillah, barangkali demikian yang bisa kita kaji. Jadi mudah-mudahan bisa menyemangati kita untuk beramal, yang amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal kehidupan kita di dunia ini menjadi tanaman atau tabungan, celengan jaza pahala di akhirat kelak, ya. Karena keikhlasan kita kepada Allah. Seluruh amal kita karena Allah, meskipun kelihatannya amal duniawi, amal biasa-biasa, tapi kalau diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rabban, ridho bahwa sebagai Rabban, agama Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan, dengan ridho, maka kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita bisa ikhlas apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Seandainya benar semata-mata datangnya dari Allah, seandainya salah merupakan khilafan dari saya. Mohon maaf yang besar-besar. Siratal mustaqim wa bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.